subscribe ya guys ya. Film dimulai saat dalam sebuah bar hotel dengan seorang pria bernama Nicky yang tiba-tiba dihampiri seorang wanita cantik bernama Jess. Jess meminta tolong kepada Nicky karena dia sedang diganggu oleh pria tak dikenal. Nicky pun bersedia membantunya dan mereka pun berkenalan. Karena sudah asik ngobrol dan terbawa suasana, Nicky menawarkan untuk mengantarkan Jess pulang. Ternyata Jess menginap di hotel itu. Mereka pun pergi ke kamar Jess dan akan berniat melakukan, sudahlah. Tapi belum sempat melakukan apa-apa, suami Jess datang dan memergoki mereka. Suaminya yang kesal karena Nicky berselingkuh dengan istrinya, menodongkan pistol dan mengancam untuk membunuh Nicky. Tapi bukannya takut, Nicky malah menantang untuk segera menembaknya, dengan mengatakan kalau ia mengidap penyakit kanker, cepat lelah, COVID, panu, dan sebagainya. Karena tak tega, suami Jess pun tak jadi menembaknya. Ternyata semua ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Jess dan laki-laki itu. Laki-laki itu adalah teman yang berpura-pura menjadi suaminya untuk memeras Nicky. Tapi Nicky yang sudah tahu ini tipuan sedari awal, sengaja mengikuti permainan Jess karena ingin tahu permainan bagaimana kemampuan Jess. Nicky pun mengajak Jess untuk berjalan-jalan sambil memperkenalkan dirinya kepada Jess dan memperlihatkan keahlian Nicky sambil mengajarinya. And it cannot multitask. Jesus. All right, I'm sure you can flip a left. Ternyata Nicky adalah seorang pencuri dan penipu profesional. Jess yang takjub dengan kemampuan Nicky tertarik bergabung dengannya. Nicky pun memberikan kesempatan kepada Jess untuk memperlihatkan bakatnya dalam aksi pertamanya bersama tim. Nicky tidak ikut dalam aksi itu karena Nicky adalah pembuat rencananya dan otak dari timnya. Nicky pun memberikan arahan kepada timnya dan juga Jess. Namun Jess hanya terdiam karena sangat kagum dengan rencana Nicky yang sangat detail. Akhirnya aksi pun dimulai. So lost. It was excellent. My bad. That was nice. Semua berjalan sesuai rencana Nicky, bahkan lebih baik karena kehadiran Jess. Nicky pun sangat senang dan akhirnya menerima Jess ke dalam timnya. Mereka pun merayakan keberhasilan mereka. Lalu mereka merencanakan aksi yang kedua, yang akan dilakukan di sebuah restoran terbuka. Let me go home, whiskey. Let me walk. Aksi kedua mereka pun berjalan sesuai rencana, dan mereka berhasil mencuri barang-barang berharga para tamu. Setelah aksi kedua itu, hubungan Nicky dan Jess semakin dekat. Sebagai hadiah untuk Jess, Nicky mengajaknya untuk menonton pertandingan American football. Di tengah-tengah pertandingan, Nicky mengajak Jess untuk bertaruh dengan permainan sederhana. Ternyata, saat mereka sedang bermain, ada seorang pria kaya yang kita sebut saja Mr. Cho, memperhatikannya dan tertarik untuk ikut bermain. Namun kali ini Jess tidak ikut bermain. Awalnya permainan tetap dengan taruhan kecil. Namun karena Nicky selalu kalah dalam taruhan, maka Nicky selalu menaikkan taruhannya agar bisa menang. Karena uang yang dipakai ini adalah uang semua timnya dari hasil aksi mereka, karena taruhan semakin besar, Jess memperingatkan Nicky untuk berhenti. Tapi Nicky tetap menaikkan taruhannya. Sampai akhirnya Nicky mempertaruhkan semua uangnya, senilai 1,1 juta dolar. Jess yang panik berusaha untuk menghentikan Nicky. Tapi Mr. Cho yang memang senang bertaruh pun menerimanya. Dan permainan pun kembali dimenangkan oleh Mr. Cho. Jess yang melihat itu pun tak menyangka uang yang ia dapatkan bersama timnya habis dalam sekejap karena kesalahan Nicky. Karena kekalahan ini, Nicky dan Jess pun hanya bisa terdiam dan terlihat akan segera pergi. Mr. Cho pun mengejek Nicky sesaat sebelum pergi dari sana, yang membuat Nicky berhenti dan kembali mengajak Mr. Cho untuk permainan terakhir senilai 2 juta dolar.
Nicky menjelaskan permainannya, yaitu Mr. Cho akan memilih nomor punggung pemain di lapangan dan yang akan menebak angkanya adalah Jess. Mr. Cho yang menganggap ini pertaruhan yang pasti akan dimenangkan, maka ia pun menerimanya. Namun Jess yang mendengar itu kaget dan tak terima dilibatkan tiba-tiba dalam permainan itu, dengan taruhan yang besar dan kemungkinan menang yang nyaris tidak ada. Namun Nicky meyakinkan Jess untuk percaya kepadanya. Akhirnya Mr. Cho pun memilih nomor punggung pemain yang ada di lapangan. Setelah Mr. Cho selesai memilih, kini giliran Jess yang bingung dan takut karena harus menebak dengan benar. Tanpa rasa percaya diri, Jess pun tetap melihat pemain yang ada di lapangan. Saat Jess hampir merasa putus asa, tiba-tiba Jess kaget karena melihat anggota timnya ada di dalam lapangan. Nicky yang melihat ekspresi kaget Jess hanya tersenyum. Kemudian dengan yakin Jess menebak nomor 55 sesuai nomor temannya di lapangan. Dan tak disangka tebakan Jess sangat benar. Mereka pun berhasil menang 2 juta dolar. Setelah pergi dari tempat itu, Nicky pun menceritakan bahwa sebenarnya yang terjadi di sana sudah direncanakan Nicky bersama dengan timnya, tanpa sepengetahuan Jess, agar terlihat meyakinkan. Jess yang mendengar itu sangat kagum dengan Nicky, dan senang mereka berhasil. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama, karena di tengah perjalanan Nicky memberikan uang bagian Jess dan pergi meninggalkannya. Jess yang sudah sangat menyukai Nicky kaget, dan suasana berubah menjadi kesedihan untuk Jess. 3 tahun kemudian, di sebuah sirkuit di Buenos Aires, Argentina, Nicky terlihat bekerja sebagai tim balap yang sedang menguji kecepatan mobilnya. Dan ini adalah Garriga, pemilik tim balap Nicky, bersama dengan asistennya sekaligus pengawalnya, bernama Owen. Garriga sedang memantau Nicky dari kejauhan, dan berniat bertemu dengan Nicky untuk sebuah bisnis. Jadi, tim Garriga ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki tim lain, yaitu EXR, sebuah sistem bahan bakar yang dapat membuat lebih cepat namun hemat bahan bakar. Namun Garriga masih belum yakin akan memenangkan setiap balapan. Jadi ia pun ingin bekerja sama dengan Nicky untuk mensabotase setiap tim saingannya. Melihat tawaran yang sangat besar, Nicky pun menyetujuinya dan memberikan rencananya bahwa Nicky akan memberikan sistem EXR kepada setiap tim, namun dengan perhitungan yang salah, sehingga akan membuat mobil dari tim lain sedikit lebih lambat, sehingga tidak ada yang curiga. Garriga yang mendengar rencana Nicky pun setuju. Pada malam hari di sebuah pesta yang diadakan Garriga, banyak juga pemilik tim lain yang diundang Garriga. Dan di pesta ini juga, Nicky akan memulai aksinya, dengan berpura-pura mabuk untuk mendekati bos-bos dari tim lain. Namun sebelum memulai aksinya, tak sengaja Nicky melihat kehadiran Jess di sana, yang sedang bersama Garriga. Karena mengira Jess dan Garriga memiliki hubungan, membuat Nicky cemburu dan malah menjadi mabuk beneran. You here with Raphael? Yeah. Yeah, he owns one of the teams. So. Is he a mark? No, we're together. Have been for a long time. Yang membuat Nicky menjadi tak terkendali dan membuat acara pesta itu menjadi berantakan dan menghajar Garriga. Oh God. Why are you punching? Stole from me! Nobody steals from me! Di keesokan harinya, ternyata Nicky sedang bertemu dengan bos dari tim lain yang melihat pertengkaran Nicky dengan Garriga, berniat untuk memanfaatkan Nicky. Padahal sebenarnya dialah yang sudah termakan jebakan Nicky. Nicky pun menyanggupi permintaan untuk memberikan sistem EXR kepada timnya. Scene pun berganti. Nicky yang ternyata menyimpan rasa kepada Jess, berusaha untuk meminta maaf kepada Jess dan berharap Jess kembali kepadanya, dan meninggalkan Garriga. Jess pun terlihat masih merasa sakit hati kepada Nicky, dan tak menanggapi serius Nicky. Jess pun segera pergi dengan alasan khawatir akan ketahuan Garriga.
Keesokan harinya, Nicky yang masih belum menyerah berusaha kembali untuk meyakinkan Jess. Kali ini, ia sengaja mengundang temannya yang ada dalam pertandingan American football saat itu untuk membantunya mendekati Jess. Jess yang masih jual mahal tetap pergi meninggalkan Nicky di sana. Akhirnya, Nicky pun menyerah dan kembali ke hotel dan berniat untuk segera menyelesaikan urusan dan segera pergi dari sana agar dapat melupakan Jess. Namun saat sampai di depan pintu kamar, Jess yang sebenarnya juga memiliki rasa kepada Nicky datang menghampirinya dengan alasan ia bertengkar dengan Gariga. Akhirnya mereka pun berbaikan dan melanjutkannya dengan sudahlah. Pada pagi hari, tiba-tiba Owen asisten Gariga datang ke kamar Nicky untuk menanyakan kelanjutan rencana mereka. Karena takut ketahuan Jess ada dalam kamarnya dan mengadukannya ke Gariga, Jess pun berusaha bersembunyi dan melarikan diri dari kamar Nicky. Owen pun memberikan data EXR untuk segera melakukan rencana mereka. Nicky segera melakukannya dan pertama Nicky langsung menjual kepada Mike Owen. Dan setelah dicek ternyata Nicky tidak memasukkan datanya, tapi malah memberikan data EXR yang asli, tanpa sepengetahuan Gariga. Asisten McOwen pun memberikan uang kepada Nicky, dan ternyata Nicky tidak menjual data EXR hanya kepada McOwen, tapi kepada seluruh tim balap. Setelah mendapatkan uangnya, Nicky berniat kabur dan membawa Jess bersamanya. Nicky pun menunggu Jess di kamar hotelnya. Saat Jess datang, mereka segera meninggalkan hotel itu. Kemudian, scene berpindah kepada asisten McOwen yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Setelah selesai belanja, ia langsung pergi dengan mobilnya. Dan tiba-tiba, mobil Nicky dan Jess ditabrak oleh asisten McOwen yang membuat Nicky dan Jess tertangkap. Ternyata, asisten McOwen ini adalah orang bayaran yang disewa Gariga untuk memata-matai saingannya. Gariga yang kesal karena dikhianati oleh Nicky, karena telah menjual EXR yang asli kepada saingannya, mulai menyiksa Nicky dan Jess untuk mengaku dari mana ia mendapatkan EXR yang asli, dengan mengancam Jess. Namun Nicky menganggap Gariga tidak akan menyakiti Jess karena ia adalah pacarnya. Tapi lagi-lagi kenyataannya kali ini Jess yang menipu Nicky. Karena sebenarnya Jess dekat dengan Gariga hanya untuk mencuri jam tangannya dan tidak ada hubungan apa-apa. Karena sudah terpojok, Nicky pun berniat untuk mengatakannya. Tapi belum sempat bicara, Nicky langsung ditembak oleh Owen. Karena panik telah terjadi pembunuhan, Gariga pun menyuruh Owen membereskannya dan segera meninggalkan Nicky dan Jess. Jess yang panik dan tidak tahu harus berbuat apa, melihat Owen malah menyelamatkan Nicky. Jess makin bingung dan heran. Dan ternyata Owen ini adalah ayahnya Nicky, dan bekerja sama untuk mencuri dari Gariga. Nicky pun segera dibawa ke rumah sakit, dan film pun selesai.